Come on, brother. Ilya Tapuria, how he can be lightweight #1 in the world? He cannot be. He did only one fight. I have 19 fights in lightweight. I beat former champions. I beat champions, and but I have 14 finished in my career. Berita update seputar MMA. Ilya Topuria baru saja memproklamirkan dirinya sebagai petarung terbaik di kelas ringan. Dengan mengalahkan mantan juara Charles Oliveira, ia menyatakan bahwa ialah yang terbaik saat ini dengan rekor sempurna 17-0. Pernyataan itu langsung memancing reaksi dari Usman Nurmagomedov, sepupu Khabib. Usman yang saat ini tak terkalahkan dengan rekor 19-0 mengatakan Ilya Topuria tidak layak sebagai yang terbaik. Menurut Usman, Topuria baru punya satu pertarungan di kelas ringan dan mengatakan hal tersebut kurang pantas untuk didengar karena sebagian besar rekornya dibuat di kelas bulu bukan di kelas ringan. Usman menegaskan, ia mengatakan resumnya jauh lebih baik daripada Ilya Topuria. Ini sangat menarik karena ini bukan cuma soal rekor, tapi juga soal siapa yang paling dominan di kelas ringan. Apakah Topuria memang pantas disebut yang terbaik, atau klaim dari Usman lah yang lebih kuat? Tidak cuma Usman Nurmagomedov, manajer dari tim Khabib, Ali Abdul Aziz juga ikut bersuara di media sosialnya. Ia mengatakan Islam Makhachev adalah yang terbaik. Dia sudah tidak terkalahkan dalam 10 tahun terakhir. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Islam Makhachev pun ikut campur dalam drama Ilya Topuria versus Arman Tsarukyan. Islam mengatakan setelah pertarungannya dengan JDM, ia siap membungkam mulut besar Ilya Topuria. Ia bahkan bilang sudah punya rencana matang untuk mengalahkan Ilya. Yang lebih panas lagi, Islam menyindir Ilya sebagai pengecut karena Ilya kabarnya menghindar dari Arman Tsarukyan. Tentu, ini memperlihatkan betapa besarnya ketegangan di antara mereka. Islam ingin membuktikan dia adalah satu-satunya raja di kelas ringan. Namun, apakah pertarungan ini akan benar-benar terjadi? Mari kita tunggu saja. Berita update selanjutnya, rumor pertarungan Islam Makhachev versus Khamzat Chimaev telah ditutup rapat. Manajer Ali Abdul Aziz dengan tegas mengatakan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa pertarungan itu tidak akan pernah terjadi? Ali punya 3 alasan. Yang pertama, masalah ukuran. Meskipun keduanya monster di kelasnya, Khamzat sekarang sudah di kelas middleweight jauh lebih besar dari Islam Makhachev. Alasan kedua, hubungan pribadi. Mereka berdua berasal dari Kaukasus, punya ikatan yang kuat. Ali mengatakan pertarungan ini bisa merusak persaudaraan mereka. Ini bukan cuma soal bisnis, tetapi juga soal kehormatan. Alasan yang ketiga, fokus pada divisi masing-masing. Keduanya masih banyak pekerjaan di divisinya masing-masing. Islam Makhachev yang akan berhadapan dengan JDM, begitu juga dengan Khamzat yang baru saja memenangkan gelar juaranya, tentu memiliki tanggung jawab untuk mempertahankannya. Ali Abdul Aziz dengan tegas mengatakan telah menutup rapat-rapat pertarungan ini. Berita update selanjutnya yang tak kalah panas. Jon Jones setelah baru-baru ini ia mengumumkan untuk pensiun, dengan mengejutkan ia membatalkan pengumuman itu. Jon Jones punya satu permintaan besar, ia ingin menjadi main event di dalam acara UFC di Gedung Putih. Tetapi permintaannya ditolak mentah-mentah oleh Dana White dengan alasan risiko besar. Kita tahu Jon Jones adalah petarung yang paling fenomenal, tetapi juga yang paling kontroversial. Riwayatnya di luar oktagon penuh masalah, dari kasus doping, tabrak lari, sampai masalah hukum. UFC tidak mau mengambil risiko besar dengan menempatkan Jon Jones di acara besar seperti Gedung Putih. Ini adalah keputusan yang sangat logis bagi Dana White. Jon Jones mungkin seorang god di oktagon, tetapi di luar itu dia adalah masalah dan risiko besar. Bagaimana menurut teman-teman? Siapakah petarung terbaik di kelas ringan saat ini? Usman Nurmagomedov atau Ilya Topuria? Dan untuk Jon Jones, pantaskah ia ditolak oleh Dana White? Dan yang terakhir, apakah Islam Makhachev benar-benar bisa mengalahkan Ilya Topuria? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kita lanjutkan pembahasan menarik seputar MMA.
Sampai jumpa di video berikutnya.